Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washobi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Aranda Yuspa Rahman, Selsabila, Sri Puspaeni, Iklima Yuspika Putri, Ari Rosidah, Mutia Khairunisa, Socha Regita Silsilia, dan Syifa Fariha. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai karakteristik perkembangan remaja tengah dan remaja akhir. Baik, yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Socha. Kepadanya saya persilahkan. Pengertian remaja. Usia remaja merupakan periode transisi perkembangan dari masa anak ke masa dewasa. Usia antara 10 sampai 24 tahun. Secara etimologi, remaja berarti tumbuh menjadi dewasa. Definisi remaja menurut Adolescence, menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO adalah periode usia antara 10 sampai 19 tahun. Sedangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyebut kaum muda youth untuk usia 15 sampai 24 tahun. Berdasarkan sifat atau ciri perkembangannya, masa rentan waktu remaja ada 3 tahap, yaitu masa awal remaja, usia 10 sampai 12 tahun, masa remaja tengah, usia 13 sampai 15 tahun, dan usia remaja akhir 16 sampai 19 tahun. Next. Definisi remaja sendiri dapat ditinjau dari 3 sudut pandang, yaitu menurut Kusmiran 2016, 1. Secara kronologis, remaja adalah individu yaitu berusia antara 11 sampai 12 tahun sampai 20 sampai 21 tahun. 2. Secara fisik, remaja ditandai oleh ciri pertumbuhan pada penampilan fisik dan fungsi fisiologis, terutama yang terkait dengan kelenjar seksual. 3. Secara psikologis, remaja merupakan masa di mana individu mengalami perubahan-perubahan dalam aspek kognitif, emosional, sosial, dan moral, di antara masa anak-anak menuju masa dewasa. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Karakteristik pertumbuhan dan perkembangan remaja tengah dan akhir. Pertumbuhan fisik. Karakteristik seks sekunder tercapai dengan baik pada tahap remaja pertengahan, yaitu usia 14 sampai 17 tahun. Dari fase remaja awal seperti penonjolan payudara pada remaja perempuan, pembesaran testis pada remaja laki-laki, pertumbuhan rambut pada ketiak atau rambut pubis. Dan pada tahap remaja akhir, yaitu 17 sampai 20 tahun, struktur dan pertumbuhan reproduktif hampir komplit dan remaja telah matang secara fisik. Kemampuan berpikir. Pada remaja tahap akhir, mereka telah mampu memandang masalah secara komprehensif dengan identitas intelektual sudah terbentuk. Next. Identitas. Tahap awal ketertarikan terhadap teman sebaya ditunjukkan dengan penerimaan atau penolakan. Remaja mencoba berbagai peran, mengubah citra diri, kecintaan pada diri sendiri meningkat, mempunyai banyak fantasi kehidupan, dan idealistis. Stabilitas harga diri dan definisi terhadap citra tubuh serta peran gender hampir menetap pada remaja di tahap akhir. Kemudian, hubungan dengan orang tua. Remaja pada tahap pertengahan mengalami konflik utama terhadap kemandirian dan kontrol. Pada tahap ini terjadi dorongan besar untuk emansipasi dan pelepasan diri. Perpisahan emosional dan fisik dari orang tua dapat dilalui dengan sedikit konflik ketika remaja akhir. Kemudian, hubungan dengan sebaya. Pada tahap akhir, kelompok sebaya mulai berkurang dalam hal kepentingan yang berbentuk pertemanan individu. Mereka mulai menguji hubungan antara pria dan wanita terhadap kemungkinan hubungan yang permanen. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya diberikan. Selanjutnya, metode PAI pada remaja tengah dan akhir.
Metode keteladanan. Keteladanan dalam pendidikan merupakan metode yang berpengaruh dalam aspek moral, spiritual anak remaja. Mengingat pendidik adalah figur terbaik dalam pandangan anak. Metode ini dapat diterapkan pada usia remaja, misalnya dicontohkan sholat, mengaji, dan ibadah-ibadah atau perbuatan baik lainnya. Yang kedua, metode demonstrasi. Metode demonstrasi yaitu cara mengajar dengan menggunakan peragaan atau memperlihatkan bagaimana berjalannya suatu proses tertentu kepada yang diajar. Metode ini dapat digunakan untuk mengajarkan agama pada remaja, misalnya mendemonstrasikan langsung seperti praktek sholat, wudhu, atau praktek penyelenggaraan sholat jenazah. Next. Yang ketiga, metode nasihat, termasuk metode pengajaran agama pada remaja yang cukup berhasil dalam membentuk akidah anak atau remaja dan mempersiapkannya baik secara moral maupun emosional adalah pendidikan anak dengan petua dan memberikan kepadanya nasihat-nasihat. Metode nasihat sasarannya adalah untuk menimbulkan kesadaran pada orang yang dinasihati agar mau insaf melaksanakan ajaran yang digariskan atau diperintahkan kepadanya. Dan yang terakhir yaitu metode analisis nilai, memberikan penekanan pada perkembangan kemampuan remaja dan dewasa untuk berpikir secara positif serta mengaplikasikannya pada kehidupan sehari-hari. Kemudian mereka diberikan keleluasan untuk beraktivitas serta menilai apakah yang dilakukannya itu bermanfaat bagi orang lain atau tidak, sehingga mereka dapat mengintrospeksi diri dan biarkan diri mereka sendiri yang menilai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, materi yang selanjutnya yaitu mengenai hubungan remaja dan pendidik. Pendidik tidak sengaja bertugas mentransfer ilmu, tetapi yang lebih penting dari itu adalah mentransfer pengetahuan sekaligus nilai-nilai. Yang terpenting adalah nilai ajaran Islam. Pendidik juga berperan besar dalam terciptanya serangkaian tingkah laku yang saling berkaitan yang dilakukan dalam suatu situasi tertentu serta berhubungan dengan kemajuan perubahan tingkah laku dan perkembangan siswa yang menjadi tujuannya. Karena perkembangan remaja menginjak kedewasaan rentan sekali akan godaan yang datang, mulai dari godaan perempuan sehingga banyak para remaja yang tidak kuat imannya melakukan hubungan di luar nikah, maraknya narkoba dan miras mengintai para pemuda dengan maksud untuk merusak generasi muda bangsa. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.